Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ana Lele Febrianti dalam mata pelajaran seni budaya untuk kelas 10 akuntansi 1. Ini adalah materi kita yang pertama. Untuk kompetisi dasarnya 3.1 konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Sedangkan indikatornya adalah mengidentifikasi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Materi kita menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Pengertian analisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi dalam konteks apresiasi adalah pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Penelaahan secara mendalam dilakukan dengan cara menguraikan masalah pokok dengan bagian-bagian karya seni, termasuk hubungan antar bagian dengan keseluruhan, sehingga kita memperoleh kesimpulan yang tepat ketika mengkaji karya seni rupa. Yang pertama kita bahas tentang konsep. Konsep yaitu dalam menganalisis konsep berkarya seni rupa 2 dimensi berkaitan dengan aktivitas pengamatan Pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interes seni, interes bentuk, penerapan prinsip estetika, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan gaya pribadi. Jadi konsep itu adalah sebuah aktivitas pengamatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat suatu karya. Sebelum membuat suatu karya ya, baik itu berupa sumber inspirasi dapat dapat ditemukan dari melihat berbagai jenis benda atau alam dan lain sebagainya ya. Itu sumber inspirasi. Seperti melihat kebun binatang juga bisa jadi sumber inspirasi. Kemudian mengenai unsur. Sementara ketika konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi, kita mengkaji kualitas penggunaan titik, garis, bidang, bentuk, warna, ruang, tekstur, gelap terang, dan pengkajian bentuk dalam karya seni rupa murni, desain karya, dan kriya. Jadi dalam unsur seni rupa ini terdapat titik, garis, bidang, bentuk, warna, ruang, tekstur, gelap terang, dan gelap terang ya. Itu adalah unsur-unsur dari seni rupa. Ini dia. Titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Yang pertama kita kaji mengenai titik. Titik adalah unsur terkecil dari seni rupa. Ini dari titik kita bisa menggabungkan menjadi suatu garis atau menjadi suatu pola. Ya kan? Jadi di mana kita melakukan di saat kita menulis pasti kita akan menitikkan tanda titik. Seperti inilah, titik akan menjadi suatu garis. Jadi kenapa titik adalah unsur dari seni rupa? Ingat ya, unsur seni rupa itu ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, dan ruang. Ada 8 ya unsur seni rupa. Kemudian ada garis. Garis adalah tanda yang memanjang yang menandai hubungan antara 2 titik atau lebih. Macam-macam garis itu ada garis mendatar, garis vertikal, garis zigzag, garis lengkung mengarah ke atas, garis lengkung mengarah ke bawah, dan garis bergelombang. Ini adalah contoh-contoh garis ya. Ada yang melingkar, ada yang
Ada yang melingkar, ada yang bergelombang, ada yang zigzag, ada yang spiral. Ini bergelombang, vertikal, horizontal. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk garis. Kemudian bidang. Bidang adalah adanya pertemuan beberapa garis. Paham kan? Pertemuan dari beberapa garis itu disebut bidang. Ini contohnya. Dari satu garis ke garis yang lainnya menjadi apa nih? Kubus. Ini persegi panjang, segitiga. Ini lingkaran tapi mengarah ke oval ya. Ovalnya ke samping. Lanjut. Jadi perlu kalian ingat, bidang adalah adanya pertemuan beberapa garis. Bidang ini termasuk seni rupa 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dari depan saja ya, nggak semua arah. Dia cuma satu aja, beda sama bentuk. Kalau bentuk ini seperti ini. Walaupun dia 2 dimensi tapi bayangannya menyerupai seolah-olah dia tuh bentuk yang nyata, real. Ini kayak kerucut, kotak, ya kan? Ini kan ada sisinya yang dapat dilihat, yang memiliki sisi panjang, lebar, tinggi, dan massa. Padahal ini hanyalah sebuah gambar. Tapi seolah-olah adalah benar-benar nyata ya. Ini adalah contoh dari bentuk 2 dimensi. Kalau bentuk dalam real nyatanya itu seperti bola. Itu bentuk ya. Apalagi benda-benda lainnya juga bentuk, pokoknya yang dapat dilihat dari segala arah itu bentuk, itu realnya ya, 3 dimensi kalau bentuk. Makhluk ciptaan Allah itu bentuk semuanya. Dan kemudian ada warna. Warna itu seperti merah, orange, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Warna itu ada warna pokok, ada warna primer, dan ada warna sekunder ya. Kemudian tekstur, ini adalah tekstur. Tekstur itu suatu permukaan yang dapat dirasakan halusnya, kasarnya, tajamnya. Nah, seperti ini. Ini contoh gambar daun ya, misalnya lukisan daun. Walaupun dia hanya sebuah gambar atau lukisan, tapi seolah-olah teksturnya itu kasar gitu loh, dapat kita raba. Kalian pasti pernah memegang atau meraba sebuah daun kan? Nah, seperti itu. Tapi kenyataannya kalau hanya di dalam gambar itu ya ini aja, biasa aja, halus aja. Kalau tergantung ini ya, kualitas pewarna atau catnya kan kadang ada yang kasar. Kalau yang bagus ya pasti halus ya kan. Kalau yang kasar pasti agak kasar tekstur catnya itu. Nah, kalau ini tanah misalnya, realitanya kalau kalian pegang pasti jelas kasar ya, berlobang. Ini seperti tembok. Kalian pasti pernah melihat rumah yang belum di aci atau di semen halus, pasti kondisinya seperti ini, dan itu ketika kita raba terasa bergelombang, tidak rata. Nah, seperti itulah yang namanya tekstur ya. Halus, lembut, kasar gitu. Lanjut, ini adalah contoh gambar dari gelap terang. Gelap terang, namanya juga gelap terang, di mana sebuah gambar itu tidak memiliki perpaduan warna selain hitam dan putih ya. Tapi tidak mengurangi nilai estetikanya untuk sebuah lukisan atau gambar ini. Estetika, kalian tahu kan yang dikatakan dengan estetika adalah keindahan.
ini adalah ruang di mana para pelukis itu menciptakan ruang di dalam sebuah kanvas atau gambar atau lukisan mereka. Seolah-olah mereka itu memang berada di tempat yang nyata atau terinspirasi sesuatu yang nyata, ruangan yang nyata. Ini ada kategorinya seperti ruangan. Ruangan adalah tempat ya. Padahal ini hanyalah sebuah gambar. Setelah konsep, unsur, lanjut ke prinsip ya. Tadi kalau konsep itu kan sumber inspirasi, di mana harus kita memiliki ide dan gagasan, itu adalah konsep. Sedangkan unsur yang terdapat dalam karya seni rupa seperti titik, garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, ruangan, gelap, terang. Sedangkan prinsip ini lain lagi. Selanjutnya prinsip estetik kita analisis dengan mengkaji aspek keselarasan, kesebandingan, irama, keseimbangan, dan penekanan, termasuk kaitannya dengan prinsip estetik yang dianut perupa. Misalnya kita perlu menetapkan apakah perupa menggunakan pendekatan estetika pramodern, estetika modern, atau estetika postmodern dalam konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Keselarasan adalah kaitan kedekatan unsur-unsur yang berbeda dalam menciptakan suatu keindahan. Penjelasan dalam karya seni rupa, prinsip ini dapat dibuat dengan menata unsur yang mungkin sama, sesuai, atau tidak ada yang berbeda secara mencolok. Contohnya, nih, dapat kalian lihat menata unsur yang mungkin sama, sesuai, dan tidak ada yang berbeda secara mencolok. Apa kesimpulan kalian mengenai gambar ini? Keselarasannya berkaitan dengan unsur-unsur yang berbeda dalam menciptakan suatu keindahan. Jadi ini suasananya ada seorang atau sepasang kekasih, bisa dikatakan kekasih. Nah, jadi biasanya kalau orang kencan itu suasana atau kesannya kan yang romantis. Bagaimana caranya perupa itu membuat suasana yang menjadi romantis, bukan yang gelap gulita ya, walaupun di suatu taman, dari cahaya lampunya, pepohonannya, jadi semuanya itu berkaitan atau diselaraskan sehingga suasana ini akan menjadi jauh lebih romantis. Seperti itu. Lanjut. Kesebandingan adalah perbandingan antara satu dengan bagian lain atau antara bagian-bagian dengan unsur keseluruhan secara visual. Visual yang dilihat ya, memberikan efek menyenangkan, artinya tidak timpang atau janggal baik dari segi bentuk maupun warna. Contohnya ini tidak timpal, janggal ataupun warna. Jadi perbandingan 1 dengan 3 itu sama aja ya. Misalnya dari segi bobotnya gitu juga bisa. Jadi seimbang atau perbandingan. Dalam sebuah karya seni rupa, irama atau ritme dapat berupa pengulangan bentuk, warna, atau motif. Pengulangan ini bebas dilakukan sesuai selera sang seniman. Irama perubahan dari besar ke kecil disebut irama progresif, sedangkan dari kecil ke besar disebut irama mengalun. Nih, dapat kalian lihat contohnya. Pengulangan bentuk, warna, atau motif. Pengulangan ini bebas dilakukan sesuai selera seniman. Mana yang dikatakan pengulangan? Ini sebagai backgroundnya. Yang di belakang pohon juga bisa. Pohonnya juga iya. Ini adalah bentuk dari pengulangan ya, yang dibuat oleh seniman.
Sedangkan irama perubahan dari besar ke kecil disebut irama progresif, sedangkan dari kecil ke besar disebut irama mengalun. Keseimbangan merupakan kesan kestabilan yang ditunjukkan oleh objek seni rupa sehingga memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Prinsip keseimbangan erat kaitannya dengan berat atau tumpuan pada suatu karya seni. Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini keseimbangan. Jadi satu lingkaran sebanding dengan 4 lingkaran yang kecil-kecil ini ya. Itu namanya keseimbangan. Kontras atau penekanan merupakan prinsip yang menjadi dasar dari kesan perbedaan dua buah unsur yang memiliki sifat saling berlawanan dan juga yang saling berdekatan. Dengan adanya prinsip penekanan, maka akan membuat sebuah karya seni menjadi terlihat segar dan baru serta tidak monoton dan membosankan. Monoton atau membosankan nggak itu aja ya. Contohnya ini penekanan. Yang lainnya berwarna hitam, di mana satu titik atau penekanan itu diberi warna lain dari yang lain. Jadi tidak monoton. Lanjut, setelah konsep, unsur, apalagi tadi? Prinsip ya. Iya, setelah konsep, unsur, prinsip, lanjut ke bahan. Gagasan seni memerlukan penggunaan bahan baku seni tertentu. Setiap bahan memerlukan pengelolaan dan penggunaan alat dan teknik yang sesuai dan serasi. Misalnya patung yang dipersiapkan sebagai elemen estetik sebuah taman tidak akan menggunakan bahan kayu dengan teknik pahat, tetapi menggunakan bahan perunggu dengan teknik cor, karena bahan inilah yang tahan terhadap perubahan cuaca dalam konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik cara berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi misalnya kalian nih membuat vas bunga. Vas bunga itu kan bisa dari berbagai jenis ya, bisa dari bahan limbah dan lain sebagainya yang ramah lingkungan. Jadi disesuaikan dengan, misalnya kalau di dalam pakai bahan limbah otomatis bagus ya digunakan karena tidak terpapar cahaya matahari atau terkena hujan gitu. Dia di dalam ruangan jadi masih terlindung mudah. Tapi kalau taruh di luar, biasanya kalau yang namanya bahan limbah kayak seperti botol-botol plastik atau lain sebagainya itu pasti akan berubah bentuknya atau dari segi bentuk atau warnanya gitu. Jadi yang cocok itu kalau misalnya kayak kayu, buat pot dari kayu pun gitu juga. Kalau di luar, kalau kalian taruh di halaman luar pasti akan rapuh juga ya, karena terkena cuaca seperti hujan dan panas. Sedangkan kalau kalian buat dari bahan semen, keramik dan lain sebagainya pasti akan lebih tahan karena medianya yang keras dan sangat tahan dengan berbagai cuaca ya. Teknik. Analisis teknik adalah tahapan penting dalam penilaian seni karena informasi tersebut merupakan bukti proses pembuatan karya seni untuk menafsirkan nilainya. Teknik ini adalah cara ya dalam penilaian seni. Oke. Cukup sekian materi kita pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang perlu kalian catat atau sesuatu yang penting. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan baik itu latihan atau materi berikutnya. Tunggu saja di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kalian dapat notif dari ibu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.